Kalau boleh sharing, waktu itu Kak Anti divorce itu karena masalah KDRT. Benar-benar KDRT yang Betul, berat. sampai yang KDRT babak parah. belur lah. KDRT parah. Jadi waktu itu pas mau divorce, itu emang anak-anak support atau lo harus jelasin ulang lagi? Anak-anak masih kecil ya, jadi nggak ada yang perlu dijelaskan karena kejadian KDRT itu di seluruh media udah terekspos. Dan Kak Anti ini cancer survivor. Ya. Iya. Jadi the way dia untuk melawan, ya ini kan jadi biar jadi Ya. apa ya? Biar jadi inspirasi juga gitu. Kalau lo terkena penyakit atau apa, dilawannya dengan happy dan it works. Positive thinking itu paling penting. Coba cancer survivor, tapi dia lari 100 kilo dan setiap hari lari. Minimal aku lihat tuh kayak minimal 16 kilo, apa 10 16 kilo kilo. pace. Kenapa ya kata janda bikin sebagian orang tuh defensif atau kadang-kadang mereka nggak mau ngaku jadi janda? Kali ini kita kedatangan another JU nih. Sebenarnya dia pencetus JU pertama kali. Apa kabar Kak? Hai. Sosok apa kabar? Padahal aku hampir tiap hari chatting. Iya. Chatting, ketua Iya. banget kayak kita tuh. Iya. Tiap hari kita ketemu dan pasti kita punya Pembahasan yang ya, seru luar biasa. setiap hari. Kak, boleh kali ditaruh dulu laptopnya. Oh iya ya, gue sambil kerja nih ceritanya. Jadi ini susah banget minta waktunya ke Anti. Anti tuh kerja di salah satu insurance, boleh lah ya disebut ya? Iya, boleh. Insurance Japanese lah. Terkenal. Terkenal dan punya posisi yang oke. So udah pasti janda yang satu ini atau JU yang satu ini kaya raya. Amin. benar. Ya Allah itu. Founder JU. Gimana sih Kak? Waktu itu kepikiran bisa Janda United. Jadi Janda United ini sebenarnya terbentuk pertama kali sama Kak Anti. Ya. Kemudian nanti akan ada pemilihan presiden setiap 5 tahun sekali ngalahin presiden kita. Jadi bukan cuma Pak Prabowo atau yang lain-lain, kita juga ada pemilihan presiden 5 tahun sekali. Doakan saya menjadi presiden JU. Waktu itu gimana sih Kak bikinnya? Oh enggak, awalnya itu karena Nongkrong aja sih sebenarnya. nongkrong dan kebetulan ternyata teman-teman kita tuh janda banyak dan buat happy awalnya. Iya. Kan capek kerja ya, kita semua tuh cewek-cewek janda yang kuat-kuat dan para pekerja. Terus Kuat apa nih? kuat-kuat financial, semuanya kerja, kuat mental semuanya. Benar-benar. We just wanna have fun. Iya, iya. Ya kan? Kita Tagline tuh- aku apa? Yang penting happy. Ya, itu dia. Iya benar. Tapi memang sebenarnya jadi janda sama jadi waktu kita jadi bini orang, jujur aku sih lebih senang pas jadi janda. Oh ya, tentunya. Ya, Tentunya. benar. Kita lebih bukan bebas atau free ya. Bukan, Dengan ya. janda itu kita lebih bebas berekspresi, doing whatever that we want, whatever that make us happy, and no one judging or no one even value us seperti oh itu nggak boleh, itu tabu, ini nggak boleh gitu. Kita bukan encourage teman-teman untuk jadi janda anyway, cuma Ya. maksudnya kita mau memberitahukan bahwa setiap orang balik lagi berhak untuk bahagia. Ya. Itu. Kata janda nih masih sering dianggap Tabu. sesuatu dan tabu dan terintimidasi. Waktu aku bikin channel ini, nggak sedikit orang yang kayak, Han serius lo bikin Janda United? Janda. Kalau Duda kan keren ya? Iya. Tapi kalau janda tuh kayaknya gimana gitu masih? Enggak juga sih ya, dulu mungkin iya zaman dulu. Sekarang kalau saya lihat lebih banyak orang lebih memilih janda, lebih happy. Iya. Dan kita financially independent, Iya. ya itu yang paling penting. Mungkin pada orang merasa threat di luar, Iya, ancaman nih awalnya Iya. janda. Baik laki maupun perempuan. Betul, dibilangnya janda gatel apa segala macam. Dia pikirnya gatel digaruk ya, Bo ya. Iya, iya. Kalau itu beda soalnya. Kalau kita tahu kalau namanya janda, financial independent, semuanya mentally independent dan kita lebih strong karena kita a single mom juga. Gitu ya, Kak. Terus jadi orang pernah nggak kakak ngerasa orang jadi jaga jarak atau defensif karena dipandang terlalu mandiri atau malah sebaliknya dipandang sebelah mata? Bukan dipandang sebelah mata ya, mungkin merasa threat kali ya, terutama cowok-cowok.
Terutama laki-laki ya. Bentar. Iya. Tapi menurut aku, ini menarik nih. Ada yang ngerasa itu sebuah ancaman, tapi ada yang merasa itu sebuah anugerah mendapatkan kita yang secara financial independent. Betul. Ya. Betul. Jadi ada cowok-cowok zaman sekarang itu juga nyari yang independen juga banyak. Nggak nyusahin. Benar, satu nggak Nggak nyusahin. nyusahin. Atau bahkan konotasi pengen numpang hidup juga ada loh, Kak. Oh, banyak. Banyak. Iya, mau kondo. Iya. Excuse me. Mau kondo, tapi mohon maaf nih, Iya. seberapa? Nggak boleh ya. Mau kondo kan berarti modal Ya modal nggak ada punya modal. Iya, modal. Gitu loh ya kan. kunci mobil doang. Iya. Iya. Kalau ada mobilnya, ternyata Iya, kalau sewaan. ada, iya. Oh, makanya. susah dong. Jadi nggak tahu nih, menurut kalian gimana guys? Cowok sekarang tuh lebih suka independen atau secara financial oke, atau masih suka yang menye-menye? Cari yang merajuk-merajuk. Yang Kalau janda sekarang nggak ada yang merajuk deh kayaknya. Iya, tahu. Kalau di JU jarang ada yang merajuk. Oh enggak, kita strong. Gitu. Kalau dari pekerjaan, sisi pekerjaan nih, pernah insecure nggak sama status janda? Oh tentu Enggak. tidak. Aku udah tahu tentu sih tidak. jawabannya. Tidak pernah. Kenapa? Karena merasa seperti semuanya dicari sendiri, financial sendiri, apapun sendiri, susah hidup, nangis, apa segala macam sendiri. So ngapain lo? Gue harus takut sama orang lain yang notabene tidak ngasih gue duit, nggak ngidupin gue, terus gue harus peduli sama omongan orang. Iya. No, I'm not like that. Iya. Gitu. Pernah insecure tapi? Pernah nggak ngerasa insecure? Nggak pernah sama sekali. Oke, pertanyaan lainnya. Pernah nggak ngerasa kesepian? Oh itu pasti. Nah, jadi janda itu Pasti. bukan masalah insecure atau enggak, tapi lebih ke Ada masanya, sepi, ada masanya capek. ya capek jadi janda juga. Iya. Benar. Kadang berpikir apa gue jadi ganti Ani-Ani aja ya. Masalahnya saingan ya, kita ya. sama Dede Gemas anyway. Iya. Boleh tebak umurnya? Aku manggil Kak Anti ya. Aku 40. Iya. Kak Anti kalau aku panggil kakak berarti Lebih muda. lebih muda 17 tahun dari aku. Kalau dibilang umurnya berapa? 25. Iya, Kak Anti ini 50 lah, 50 gila kan. Tapi dia masih lari. Terakhir dia lari hampir 100 kilo. Nanti kita masukin ya footage-nya ya. Kemarin juga kan ada Anti. 106 kilo. Gila, 106 kilo. Di Flores yang aku boleh kasih panasnya. tau nggak sih yang soal survive? Ya. Dan Kak Anti ini cancer survivor. Ya. Iya. Jadi the way dia untuk melawan, ya ini kan biar jadi Ya. biar jadi inspirasi juga gitu. Kalau lo terkena penyakit atau apa, dilawannya dengan happy dan it works. Positive thinking itu paling penting. Coba cancer survivor, tapi dia lari 100 kilo dan setiap hari lari. Minimal aku lihat tuh kayak minimal 16 kilo apa 10 16 kilo kilo. pace-nya tuh 7, 6, 5. Wah, sinting. Benar-benar sinting. Makanya dia jadi presiden JU pertama. Janda itu independen. Gimana caranya supaya kita tuh bisa terus kuat sama independen? Caranya sebenarnya gimana ya? Kayaknya bergaul sama yang sama-sama independen deh. Enggak semuanya janda itu kita mau independen, ingat ya. Iya juga. Kita di-force oleh keadaan untuk menjadi independen. Jadi memang kalau di luaran janda itu harus terlihat kuat karena buat apa? Buat anak-anak kita yang punya anak ya. Karena kita melihat bahwa kita jangan sampai kalau saya bilang oh jadi janda mohon maaf jangan jelek, ya kan? It's his loss buat mantan, it's not my loss. Dan yang paling penting itu figur buat anak-anak. Kalau ibunya kuat, anak-anak pasti kuat. Nah, lelah. Nanti 3 ya? Ya anak ketiga. Udah gede-gede. Ya. Alhamdulillah. Udah 2 abis wisuda. Satu. Bisa dijelasin? Jadi anakku yang pertama udah kerja, yang kedua kuliah, insya Allah tahun depan lulus, yang ketiga SMA. Ya, alhamdulillah semuanya berprestasi, lulusan cum laude, yang ketiga lagi jadi finalis Gadis Sampul. Luar biasa. Kak itu menurut saya ibunya harus kuat. Gitu. Jangan menunjukkan karena gua single mom, gua janda, gua jadi lemah. Anak-anaknya akan melihat ibu gua lemah, gitu. Tapi anak-anaknya juga mesti tahu dia masih didikan VOC. Iya, oh ya saya nggak langsung. Didikan VOC. Jadi kalau misalnya aku kesana makan gitu ke tempat kantin, dia teriak tuh, Bianda, taruh piring. Ini taruh ini. Oh ya, Masih kayak jadi gitu. karena saya betul. Jadi di rumah saya tiap hari masak ya walaupun saya sibuk bekerja. Benar, dan masakannya
Jadi saya setiap hari masak, saya bangun pagi jam 4 masak, siapin sarapan, bekal, lari, bikin masak siang, makanan siang. Anak-anak saya harus independen karena saya selalu tinggal untuk bisnis trip keluar, berminggu-minggu di luar gitu loh ya kan. Hani tahu banget gitu. Hani kalau nggak ada makan pasti nelfon kakak masak apa. Benar. Gitu pasti ke Karena rumah. kamu salah satu janda yang nggak ada yang ngurus nih. Ya, mau diurus ya. Mau dong diurus. Jadi intinya kalau dibilang kita independen, kita di force oleh keadaan untuk independen. Emang dipikir janda nggak pengen diurus, kita cuma pengen diurus. Betul, ada masanya lelah. Betul, ada loh yang datang ke aku bukan banyak tuh kayak gini. Aku tuh pengen dapetin janda atau pengen dapetin yang udah steady karena aku tuh pengen diurus. Kita juga pengen diurus. Betul. Capek kali ngurusin mulu ya kan. Iya, betul. Capek. Kak, kalau boleh sharing, waktu itu Kak Amti divorce itu karena masalah KDRT. Benar-benar KDRT yang Betul berat. sampai yang KDRT babak parah. belur lah. KDRT parah. Jadi waktu itu pas mau divorce itu emang anak-anak support atau lo harus jelasin ulang lagi? Anak-anak masih kecil ya, jadi nggak ada yang perlu dijelaskan karena kejadian KDRT itu di seluruh media udah terekspos. Oh itu naik ya media ya waktu itu? Oh ada berapa media? Ada 15 media kali ya. Itu kakak lapor terus media up gitu ya? Ya itulah dengan polisi ya. Jadi kalau polisi BAP itu di-share kepada media. Kita lapor polisi tentunya karena babak belur. Nah ternyata kagetnya besokannya tuh ter-up gitu lah kan. Mental anak-anak gimana Kak? Pada saat itu? Pada saat itu yang paling besar yang paling tahu ya, cuman yang anak paling besar ya Abigail. Cuman kita tidak mau memperlihatkan bahwa itu menjadi suatu isu. Gimana kita kalau kita udah jatuh, kita harus bangkit. Nggak ada tuh mikirin, oh gue ternyata abis di KDRT minta dikasihani, oh tidak ada waktu untuk seperti itu. Jadi kita sebagai ibu pun harus mempositioning whatever happen yang kita alami, jangan sampai anak-anak tahu, jangan sampai anak-anak juga mengalami dan kena imbasnya. Jadi saya tetap pulang ke rumah, act like as if nothing happened. Tapi kan bukan babak belur. Ya, babak belur terus bilang aja jatuh dari Gojek lah ya, walaupun nanti tapi dia saya nggak pernah ngomong sama Dia anak-anak. nggak pernah bilang digebukin? Nggak pernah. Tapi udah gede gini tahu nggak? Pasti tahu lah kalau lihat media pasti tahu. Gitu loh. Karena apa ya, baik buruknya itu dia adalah bapaknya anakku. Betul. Saya nggak pernah mau ngejelekin gitu lah kan. Cuman Dan masih boleh ketemu. boleh ketemu tapi bapaknya nggak tahu di mana. Oh my God. Jadi dia udah gone ya? Nggak tahu dan nikah berapa kali juga nggak tahu. Jadi udah nggak mau tahu juga gitu. Trauma nggak Kak? Awalnya trauma dengan laki-laki gitu ya kan. Cuman hidup itu harus berjalan ya. Gue mau jadi apa gitu loh. Anak-anak gue mau jadi apa kalau gue down. Tapi aku punya momen yang I need to allow myself to be sad. I need to allow myself untuk grounded for a while. Gitu, menarik diri dari teman-teman, society semuanya karena perceraiannya cukup drama, kayaknya seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu. Gitu kan. Oke. Tadi juga kan udah dijelasin juga bahwa mental anak-anak dijaga dengan tidak memberitahukan masalah sebenar-benarnya ya sampai mereka akhirnya gede mencari sendiri. tahu sendiri. Akhirnya mereka cari taunya di media. Oke. Gimana tentang keadaan sekitar atau orang-orang sekitar kakak? Ada yang menjudge nggak kakak seorang janda? Enggak lah, pasti dijudge janda cantik, janda keren. Enggak, sebenarnya gini, aku suka traveling. Bisa tiba-tiba di negara mana, A, B, C, D, apa gitu ya kan. Tiba-tiba saya bisa di gunung Jepang, mana. Iya, betul gitu ya With kan. her own money. Nah, jadi selalu nanya, sugar daddy-nya siapa? Mungkin jeleknya itu ya, kalau jadi janda. Jadi pikirnya kita nggak bisa biayain diri kita sendiri. Benar, gitu ya kan. benar. Kadang-kadang saya bolak-balik Amerika gitu ya kan. Kadang-kadang jeleknya itu. Lupa bahwa si janda yang bervalue, ya sedikit ya, janda yang bervalue itu kita bisa cari duit sendiri karena kita bukan sombong juga kan memang gini. Hal itu harus disombongin buat saya. Gitu. Mohon Karena maaf. cari duit iya. untuk menghidupi satu keluarga itu nggak gampang. Jaga mental aja udah tanpa susah. support bapaknya anak saya. Itu nggak gitu gampang. Kan. Jadi kalau sampai kita kayak kelihatan show off atau kata apa memang menurut aku
wajib we earn it appreciate. gitu ya kan, karena jadi seorang single mom, seorang janda itu tidak mudah ya, dalam artian kita harus menjaga keseimbangan kesehatan jiwa, raga, mental dalam rangka untuk hadir sebagai orang tua yang full dan sehat bagi anak-anak. Oke. Kak, kalau cowok-cowok yang lagi deketin kakak pada insecure nggak atau gimana? Lu tanya mereka ya. Sebenarnya aku sosok nanya sebenarnya. Aku jawab. Kalau gue sih orangnya karena udah trauma itu, jadi nggak terlalu peduli dengan mau cowok banyak macemnya ya, kayak gitu. Udah nggak terlalu menjadi fokus, tidak mau lagi berpikiran merit, aduh pusing deh. Iya, kayaknya kalau di JU mostly udah pada nggak mikiran untuk marriage life lagi gitu. Walaupun nanti kalau memang ada jodohnya dari Tuhan, kita juga nggak nolak. Iya. Cuman gitu. untuk kayak, aduh At cowok, this point in ya. time, fokusnya adalah besarin anak-anak. Betul, sama happy aja. Be happy. Be happy. Nah. Gitu, bener. Dan setiap orang harus punya penyaluran bagaimana ngebalance hidupnya. Contohnya kalau di aku lari, aku traveling. Beda. Yeah. Supaya apa? Kita seimbang gitu kan. Hidup sendiri itu tidak mudah. Apalagi menjadi figur seorang ayah dan menjadi seorang ibu buat anak-anak. Gitu. Kalau aku suka lari juga, cuma nggak sehebat Kak Anti. Aku kan newcomer nih di lari itu lumayan ya juga Kak. lumayan lah. Sama aku suka party bareng Tami, karena Tami DJ kan, jadi aku support. Nah, orang-orang kalau ngeliat kayak, ih kok masih party udah tua, so what? Nggak usah peduli omongan orang. So what gitu. Kita Maksudnya kan kita bayar party, pakai duit sendiri juga satu gitu. itu, dua I don't even smoke, I don't even drink, Iya. I just wanna dance. Enjoy. Iya. Itu. Kita suka musik, kita suka ambience-nya, jadi kita cuma pengen joget gitu. Tapi kan Nggak semua orang melihat itu. iya, nggak ada yang percaya juga kalau ke clubbing lo nggak minum atau apa. Emang nggak minum, emang nggak ngerokok. Dan emang kadang nggak orang ngerokok. minum itu tidak untuk mabok loh. Iya, soalnya kakakku yang satu ini gila banget minum yang nggak akan pernah bisa drunk. Ya. She's drink but she cannot drunk. Jadi karena kita tuh minum bukan untuk mabok, Iya, tapi katanya buat releasing, buat happy. bukan pemabuk ya. Ya, Bedain peminum beda. dan pemabuk. Dan kita intinya buat happy. dan kita chill-chill aja gitu. Ya, waktu saya menjadi seorang istri saya yang insecure, Oh, bukan iya. pas saat saya menjadi janda. Oh, justru pas jadi seorang istri secure. Karena pada saat suami punya selingkuhan, yang saya refleksi pertama saya, Gue kenapa ya? gue kurang apa ya? Gue salah apa ya? Itu refleksi. Aku menjadi insecure. Aku pun iya loh, waktu aku masih nikah, Ya, kan aku divorce dengan alasan yang tidak common ya. ya, Ya. ada tapi ada. Itu Nggak banyak. common banget, maksudnya Ya. nggak common. Jadi kayak Ya. itu juga aku insecure kayak, gue kenapa, gue kurang apa ya? Gue salah apa gue kurang cantik, apa gue apa Itu yang membawa insecure saya bukan karena pada saat sebagai menjadi janda, tapi pada saat saya menikah, saya selalu insecure satu, gua kurang cantik, gua kurang muda, tidak muda lagi tentunya, dan pasti banyak negatif-negatifnya. Yang which is itu jadi kebawa sampai sekarang. Jadi selalu kebawa karena dulu mantan saya selalu bilang gini, lu janda anak 3 udah tua nggak ada yang mau malu. Itu tuh kayak nancep di sini. Nah, itu verbally abuse. Ya, Nah, itu nancep verbally di sini. abuse. Jadi setiap orang cowok ngatain, oh lu cantik, oh no. Lu nggak usah main-main sama gue, lu nggak usah nyindir-nyindir gue gitu ya kan. Itu yang mungkin masih kebawa sampai sekarang. Tapi bukan sebagai insecure sebagai janda, tapi karena dulu pada saat menikah. Gitu. Ya. Jadi kita juga punya research kecil-kecilan nih. Ya, perlu nge-research sih kita doang sih yang ngobrol ya di antara JU. Kita berpikir yang takut jadi janda atau takut untuk memilih untuk bahagia itu biasanya secara finansialnya mereka nggak kuat. Betul. Atau masih rely on to the husbandnya gitu. Pasangannya. Tapi kalau emang kita punya kerjaan, biasanya kita lebih berani untuk ngambil sikap. Sorry nih, kan itu juga udah ada hukumnya kayak KDRT atau apa lagi sih Kak yang di itu KDRT yang parah-parah, selingkuh terus atau apa itu kan sebenarnya kan memang ya kalau lo sampai kena mental, ya lo harus milih diri lo sendiri. Tapi kalau orang insecure jadi single lagi atau jadi janda ya karena pasti dia berpikir gue gimana hidup gue ke depan. Duit pasti mikirnya. Dulu saya begitu. Duit? Bukan, saya dulu takut menjadi janda. Karena takut negative impact gitu ya kan. Tapi daripada living nih pernikahan yang tidak bahagia,
akhirnya saya putuskan untuk lebih baik berpisah karena untuk kepentingan mental health anak-anak. Oke, kalau aku dulu Gitu. juga mikirnya gini, kayak in my religion nggak bisa separate kan. Betul. Christian cannot be separate. Jadi tapi gue pikir-pikir pada gue gila ya. Yeah. Dan at the moment gue juga lagi gak kerja Kak. Iya. Tapi gue tahu gue bisa akan dapat kerjaan lagi. Betul. Maksudnya gue punya skill. Jadi gue lagi gila ya udah maju aja. Yang penting gue happy. Dulu berat badan aku tuh FYI ya. Ini sekarang aku kan lagi gembala sekali. Ya. Aku bahagia. Sama dong. Sekarang Tapi aku bahagia gembala. artinya Iya, kita iya, benar. bahagia. Aku tuh 63. Sekarang aku 63. Dulu Oke. aku pas lagi nikah 49 kilo. Wow. Dan aku sakit-sakitan. Nah, itu nggak sehat. Bolak-balik. Oh, sama aku juga. Iya kan? Dan wah gila operasi, wah gila sih. Ya. Begitu udah lepas, aku nggak penyakitan lagi. That's why maksud aku kayak mesti di-review lagi. Tapi Maksudnya- memang itu impactnya. Tanpa Impactnya kita gila, sadari Kak. relationship itu Dan beberapa bisa teman aku bikin- tuh benar-benar kayak ada sorry banget ya, jadi kayak sakit cancer, sakit apa, Ya. kayak gitu loh. Kalau lo terus-terusan nggak pilih diri lo sendiri, Aku sakit cancer karena itu. I know. Makan dalam. Makan dalam, makanya Gitu ya. hati-hati buat semua perempuan gitu loh. Kan ada beberapa case juga yang artis tuh, aku lupa ya, dia akhirnya divorce and then dia sakit kayak cancer juga, cancer getah bening dan sebagainya. Itu karena lo makan dalam gitu. Once lo ngerasa kayak ini nggak bisa lagi, just listen to your heart gitu. Kita berhak bahagia. Itu paling penting, ya kan? Caranya gimana ya Kak, supaya lepas dari ketakutan stigma janda, padahal dia pada saat ini memang udah mau lepas gitu loh. Awalnya saya begitu. Iya sih. Tapi awalnya semua orang pasti Gila. tidak ada namanya orang nikah mau jadi janda, Janda, ya. Itu nggak paling ada. penting satu ya, gitu ya kan. Baik keadaan divorce lah untuk dipaksa akhirnya menjadi janda. Itu bukan suatu pilihan yang baik menurut saya, gitu ya kan. Nah, tapi pada saat janda awalnya takut, tapi dijalanin aja. Insya Allah lillahi ta'ala rezeki itu ya akan ada. Betul. Dan satu, janda itu harus kuat mental dulu ya. Harus kuat mental secara fisik, pikiran, semuanya. Berawal dari situ. Karena kalau apalagi yang punya anak. Mungkin yang dulunya tidak financial freedom, harus tergantung sama pasangan. Dipaksa oleh keadaan dia untuk berpisah. Yang dipentingkan adalah diri sendiri. Di situ saya belajar begitu saat saya pisah. Pada saat kita bahagia diri sendiri, anak-anak kita jadi ikut menjadi bahagia dan menjadi lebih sehat. Iya. Jadi yang kalau ada yang penting bilang, oh gue nggak berani cerai nih karena anak-anak. Oh no. Saya pernah bertahan dalam pernikahan karena demi anak. Dan ternyata itu tidak sehat. Tidak sehat buat saya, tidak sehat buat anak. Karena anak saya dulu setiap tahun sakit. Oh ya? Oh, setiap tahun Biandra itu masuk rumah sakit. Sampai langganan. Gitu ya kan. Dan buat saya itu jadi tidak sehat dalam artian dulu anak saya yang kecil tuh saya panggil anak piik. Saking kecilnya dikasih Saking makan apapun nggak tetap nambah. kecil, nggak nambah. Tapi alhamdulillah setelah saya berpisah, baik, anak saya alhamdulillah sekarang lebih tinggi dari saya. Nah dia Jauh. udah jadi gadis sampul ini. Ya alhamdulillah. Nah jadi yang pentingin itu adalah diri kita sendiri. Sama lah kayak di pesawat ya, kita harus pakai masker diri kita sendiri baru menolong anak kan. Dalam kehidupan juga hal yang sama. Ya. Kita harus menolong, kita harus healing dulu. Pada saat namanya perpisahan, tidak ada yang namanya inginkan perpisahan, ya kan? Tidak ada yang pengen jadi janda. Tapi kita harus healing. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, bukan dengan keadaan. Ya. Bukan dengan sekelilingnya ya. Ya. Peduli setan orang lain mau ngomongin apa maunya kita, tapi yang penting diri kita sendiri. Betul banget. Pada saat kita udah healing, kita baru berpikir, oh kedepannya kita mau melakukan apa. Perempuan itu saya yakin itu lebih kuat dibanding laki-laki. Karena apa? Dia yang memanggul anaknya kan dalam 9 bulan kayak gitu. Diberikan kekuatan sama Tuhan itu untuk bisa nih gimana mencukupkan, bagaimana mendidik anak dan keluarganya. Ada terutama anak-anaknya. Jadi di situ healing dulu. Saya kasih waktu diri saya healing. Saya kasih waktu diri saya untuk berdamai bahwa saya udah pisah. Dengan hal itu membuat saya, oh saya harus fokus apa nih, harus melakukan apa nih, seperti hal itu. Iya benar-benar. Kasus aku nggak tahu ya, setiap orang ngerasa berat, setiap orang kan Punya problem punya masing-masing problem lah. masing-masing. Tapi benar, harus healing dulu. Aku Harus pun healing dulu setahun. Betul. Healing yang benar-benar sampai ke psikolog. Betul. Wah, kacau sih. Iya. Kacau sih. Iya. Tapi benar,
Jalanin aja. Lu nggak mungkin tiba-tiba hari Sabtu Minggu, abis Senin ya Selasa, Rabu, Kamis, akhirnya Betul. lu sampai ke weekend. Iya. Jalanin aja. Jalanin. Pasti lewat. Ya kan? Nah, sekarang pada saat udah semua banyak masalah terlalui, intinya satu kok, semua masalah ada solusinya. Satu, kita Kalau berhak nggak ada bahagia. solusi lu diemin aja. By time hilang. Kita berhak bahagia. By time hilang. Itu paling penting ya. Kuncinya kita sehat tuh bahagia loh. Ya betul. Bahagia terhadap diri kita sendiri, baru kita bisa membahagiakan orang lain, terutama anak-anak. Gitu sih. Ya, jadi pertanyaan buat yang nonton di sini, guys, are you happy now? Gitu. Balik lagi channel ini pas aku mau buat JU support, maksudnya tim JU support yang paling utama. Kita mau buat channel ini balik lagi mau empowering sama mau encourage Perempuan-perempuan di luar sana. bahwa kita bisa kok gitu. Jadi don't worry, jangan khawatir. Bukan kita mengajak support orang-orang untuk jadi janda ya. Tidak, itu Disclaimer, bukan ya. Tapi kalau memang harus di posisi itu, bahkan channel ini nanti ke depannya di season 2 doain aku mau ngajak janda-janda yang emang nggak mampu, Empowering. punya usaha apa, ya aku akan kasih tahu nih ada Peluang usaha peluang apa aja. kayak ada yang jadi cuci, mungkin kan nggak Iya. apa-apa, ada yang jualan apa, ada yang jualan apa. Nah, hukumnya juga nanti kita akan kedatangan nanti ada ustadz juga. Hukumnya membantu janda juga kan baik sebenarnya. Oh iya dong. Kalau usaha-usaha kita disupport segala macam kan baik. Janda dan anak yatim Janda piatu dan nih. anak yatim piatu juga. Jadi kalau Iya. mau sedekah boleh Iya. kita berdua. Oke, apa makna bahagia buat kamu hari ini setelah apa yang udah dilalui Kak? Bahagia pertama terhadap diri sendiri, gitu. Achievement terhadap diri sendiri. Dulu berpikir tidak mampu. Dulu berpikir dengan stigma-stigma negatif, gitu ya kan. Tapi ternyata saya bisa, gitu ya kan. Saya bisa fokus kerja, saya fokus terhadap anak-anak. Mungkin push factor saya di sini dia anak-anak ya. Yang harus dipikirkan, saya punya anak 3, saya harus biayai sekolahnya sampai mereka jadi. Kadang saya pernah berpikir, duh bisa nggak ya, gitu ya. Remember loh, anak makin gede biayanya makin besar, gitu ya kan. Tapi alhamdulillah satu-satu anak saya mau lulus, itu kebahagiaannya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dan diri sendiri. Dan apa yang kita mau udah ter-achieve ya. Kayak saya suka naik gunung, ya beberapa gunung udah, lari ke beberapa negara udah, gitu ya kan. Traveling ke sana kemari udah. Masukin footage-nya ya. Ya traveling ke sana kemari alhamdulillah juga udah, gitu kan. Alhamdulillah Tuhan mencukupkan kita, gitu loh. Walaupun kita bukan tulang rusuk orang lain, gitu ya kan. Kita bisa menjadi tulang rusuk bagi anak-anak kita dulu sebelumnya, yang pertama. Itu Dan bukan tulang panggul sih kita ya. iya, jadi bukan tulang rusuk, jadi tulang punggung. Bukan tulang punggung. Iya, gitu. Tapi bukan beban. Iya. Iya, itu sebagai, jangan dengan konotasi janda itu menjadi negatif. Begitu kita menjadi janda, itu adalah kekuatan yang timbul dalam diri untuk menyatakan, I can do it, I can do it, I pass this, gitu kan. Jadi bikin milestone one at a time. Begitu udah selesai, kita pasti bersyukur, ya Allah, kita been there done that. Ya, binder dan Dan kita melewati. Dan satu sih yang saya mau kasih message, gitu ya, kita semua berhak bahagia. Ya. Dengan cara apapun yang membuat kalian bahagia. Iya, jangan takut. Jangan takut. Semua obatnya tuh cuma waktu. Ya, Kalaupun semasalah nggak bisa diselesain, diemin aja. betul sekali. Oke, thank you Kak. Thank you udah hadir. Nanti aku pengen ada satu episode untuk hadirin semua tim JU di sini. Boleh. Mungkin yang bertiga dulu sama Tami, karena sebenarnya kita paling sering hangout bertiga. Iya. Karena yang lain ada yang di luar kota. JU itu ada di beberapa kota. Nanti kita buka chapter ya. Chapter luar kalau kota. ada yang mau bergabung dengan JU, boleh. Iya. Nanti ini mimpi ya. Ini akan jadi community di setiap Empowering kota. woman, Jadi kalau gitu. kalian punya usaha apa, aku bisa promoin gitu. Oke, see you di JU Inspiring lainnya ya. Bye bye. Dah.